Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang begitu limpah dalam keluarga kami, hidup kami, dan kami masih bisa hidup dan bisa bernapas semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan Akslay, kami mengadakan mesbah pribadi dan mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami boleh menikmati berkat Allah. Roh Kudus sekali lagi mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami, dan kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan binasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk pecah belah, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidakkah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan jadi satu daging. Tapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkan dirimu dari pencabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi luar dirinya, tapi orang yang melakukan pencabulan berdosa dirinya sendiri. Atau tidakkah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena muliakan Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengajari kita bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan yang sudah ditebus, bukan oleh emas, bukan oleh perak, tapi darah Kristus, sebagaimana Alkitab menulis pada ayat 19 dan 20. Dan tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harga telah selalu lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuh. Dan Alkitab jelas pada ayat 19c bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau seorang budak yang sudah dijual atau dibeli, budak statusnya berubah. Dulu pemilik yang lama, sekarang pemilik yang baru. Dulu pemilik yang lama itulah dosa, tapi pemilik yang baru itulah Kristus. Lewat korbannya dia menebus kita dari lumpur dosa. Dia upah dosa dan maut, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang melimpah, dia korbankan dirinya lewat darah yang tertumpah berjuta untuk membeli kita. Setelah kita dibeli, bagaikan ditebus, kita menjadi haknya Tuhan. Namanya hak Tuhan. Saat kita status kita berubah, dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Namanya hamba atau doulos, atau tunduk pada pemiliknya. Itulah majikan kita. Dan majikan kita sekarang satu, berubah status. Dulu majikan kita adalah iblis, tapi sekarang majikan kita Kristus. Maka apa yang kita lakukan, kita harus lakukan sesuai dengan perintah daripada majikan kita.
Maka firman Allah berkata, ada dikatakan pada ayat yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikat diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dia berkata nas keduanya akan jadi satu daging. Tapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia dari luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa dirinya sendiri. Ingat, kita milik dia. Berarti hak kita, tidak ada hak lagi atas diri kita. Seandainya kita melakukan sesuatu, katakanlah percabulan atau perkara-perkara yang mengenai pada tubuh, atau suami nyeleweng dengan suami lain, atau isi orang, atau pelacur, otomatis kita mengikat diri dengan perempuan satu, dengan suami lain, orang lain, atau isi orang lain. Berarti kita jadi satu tubuh dengan dia. Sedangkan Alkitab jelas pada ayat 17, kita satu tubuh dengan Kristus. Berarti kita milik Kristus. Dia kepala, kita ada tubuhnya. Jadi kesatuan di dalam dirinya. Betapa penting kita tidak main-main dosa. Sebab Allah kudus. Kuduslah kamu sebab aku. Bahkan firman Allah berkata, kita sudah bukan milik kita, milik Kristus. Berarti diri kita milik Tuhan. Kita tidak bisa hidup suka-sukanya saya atau mau-maunya saya. Tidak. Setiap saat, setiap detik, selama 24 jam hidup dalam kekudusan. Gak main-main dosa ya. Selama 24 jam terus menerus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tidak main-main dosa. Tubuh kita mahal seharga darah Kristus. Penting dan sangat penting. Kenapa? Sebab kita milik Kristus. Kalau kita memperhatikan kita milik Kristus, hidup kita gak sembarang. Kenapa firman Allah itu tandes bahwa kita milik Kristus? Jelas kita ada tubuhnya. Yesus sebagai kepala, satu tubuh dengan dia. Sebagai ayat 17 dan sampai ayat 18 berkata, kalau kita melakukan hal-hal yang najis dengan perempuan cabul atau laki-laki cabul atau wanita lain atau berzina, kita satu tubuh. Itu dosa yang mengikat. Untuk mengadakan satu pembebasan, pelepasan, ada korban. Pas nama kubur, tubuhnya jadi satu, dan kalau dipisahkan jadi korban. Berapa banyak rumah tangga jadi hancur karena korban dari persetubuhan yang tidak baik. Karena satu tubuh dengan laki-laki lain atau suami lain atau istri lain atau pelacur, itu satu tubuh. Ada dosa juga dilakukan di luar tubuh. Itulah muslim dosa, bohong, nipu. Dosa-dosa itu mengenai tubuh, tapi berbicara mengenai tubuh, ya itulah satu tubuh. Maka betapa penting kita harus memuliakan tubuh ini. Sebagaimana pada ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan dimuliakan dengan tubuh kita. Tubuh yang kudus Tuhan dipermuliakan, tapi tubuh yang najis Tuhan dipermalukan. Kita harus bisa memuliakan tubuh kita untuk Tuhan. Kalau kita bisa memuliakan tubuh kita dengan Tuhan, otomatis apa yang ada tubuh kita akan berikan buat Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa melakukan untuk Tuhan, yang ada tubuh kita ada milik iblis. Karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita belum berubah sungguh-sungguh. Tapi kalau pagi hari ini firman Tuhan ingatkan, tubuh saudara milik Tuhan. Oh, saudara milik Tuhan, dia sebagai kepala, dia tahu kebutuhan saudara. Amin. Gak mungkin suami tidak tahu kebutuhan istri. Suami yang baik pasti yang mencukupi kebutuhan suami istrinya. Dan hari ini saya percaya gereja bagaikan istri, bagaikan mempelai wanita, dia akan cukupi kebutuhan saudara. Percaya
Dia akan cukupi kebutuhan saudara tanpa saudara meminta. Dia sudah tahu. Tuhan firman milik suami, milik istri. Berarti apa yang dibutuhkan saudara hari ini, apa yang saudara bingungkan, cemas hari ini, pimpin kita bawa untuk menjaga usia hidup. Amin. Terima kasih Bapa buat firman yang mengingatkan, yang menceritakan, mengajar, mendidik kami bahwa diri kami bukan milik iblis, milik dosa, tapi milik Engkau, dan kami tidak main-main dan dosa. Pimpin kami semua dengan kekudusan, sucikan hati dan pikiran kami serta perjalanan kami bekerja, kuliah, berdagang, sekolah. Apa yang kebutuhan kami, kami percaya Engkau sudah siapkan buat kami, sebab kami milik-Mu. Engkau jadi pembela dan kami semua. Kami tak usah khawatir dengan usaha kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Tahun politik tetap Tuhan pelihara, suasana kering tetap Tuhan pelihara, sebab akar itu dengan air tetap berbuah. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.